Shalom yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun kita beribadah dengan banyak keterbatasan, kita harap kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kita masukkan hati dengan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah pada hari ini.
Biarlah iman kami tidak luntur di dalam Engkau Bapa. Meskipun banyak rintangan Bapa, meskipun banyak cobaan Bapa, bila kami tetap berharap pada Engkau Tuhan, dan ingat bahwa kami punya Tuhan seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tolong Tuhan lingkupi dari ibadah dari awal ke tengah hingga akhir Bapa. Biarlah kami Tuhan fokus Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan berkat nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Tetap semangat ya, meskipun banyak teman-teman yang kita punya, kita tetap beribadah pada Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian. Tuhan Ku Maha Besar.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bersyukur kembali kita kepada Tuhan pada malam hari ini dengan keterbatasan kita dalam beribadah, tetapi itu bukan menjadi suatu masalah bagi kita anak-anak pemuda remaja yang ada di tempat ini, yang ada di rumah untuk datang kepada Tuhan. Sebab di akhir zaman ini kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan proses yang harus kita hadapi, tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, persekutuan kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua, dan juga para pengurus pemuda remaja yang di tempat ini. Saya berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dari beberapa bulan yang lalu atau hari-hari ini sering kita dengar khotbah tentang kekuatan untuk menguatkan iman karena melalui peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Tapi mungkin hari ini saya berbicara beda ya, berbicara menyampaikan firman Tuhan beda, bukan bukan berarti sesuatu yang tidak memuatkan, tetapi menjadi bagian kita juga dalam hidup kita yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Hari ini saya berbicara tentang manusia hidup baru bersama Kristus. Ya, hidup baru bersama Kristus. Ya. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, di tengah dunia yang penuh kegentaran dengan sebuah peristiwa yang melemparkan hari-hari ini, bagaimana kehidupan kita? Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin hidup di dalam Tuhan sebagai anak percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, hidup dalam kekudusan? Kita harus merefleksi diri kita. Apakah kita makin sibuk dengan dunia kita sendiri? Apakah kita meninggalkan Tuhan karena kita tidak lagi datang kepada Tuhan dengan secara langsung, dengan beribadah di gereja atau di mana-mana? Tetapi mari malam hari ini kita ingatkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Saya membacakan bagi kita semua, teman-teman membuka Alkitab masing-masing dan memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebeluhan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Saudara, seperti tema yang saya berikan kepada kita malam hari ini, yaitu hidup baru bersama Kristus. Saudara, tentunya kita hidup di dunia ini banyak pengaruh-pengaruh yang mengikat kita untuk kita bisa jatuh dalam dosa, untuk bisa kita jatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, sebagai orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan kembali bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus, ya, bagaimana harus kita hidup di dalam Kristus. Nah, tidak perlu saya jelaskan latar belakang, tentu kita tahu bahwa surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana Efesus adalah kota yang terkenal dengan kota yang menjadi pusat penyembahannya kepada dewi yang kita kenal dengan Artemis, dan dia juga sebagai kota metropolitannya, sebagai kota yang terkenal dengan kemewahannya. Nah, jemaat Efesus ini mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia, tetapi mereka masih hidup terpengaruh di dalam mereka masih hidup di dalam kedagingan, ya. Mereka masih hidup di dalam kedagingan, sehingga Paulus menuliskan ini, menegur mereka bagaimana mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah mendapat kasih karunia, harus hidup di dalam Kristus dengan benar, ya, dengan benar. Jadi Paulus di ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Paulus menegaskan, ya, sebab kita melihat bahwa di ayat sebelumnya ada pengajaran yang mempengaruhi iman jemaat yang ada di Efesus. Tentunya bukan hanya kepada jemaat Efesus, tentunya bagi kita juga, ya, bagi kita harus peka terhadap pengajaran-pengajaran yang mungkin menyesatkan kita hari-hari ini, ya. Mungkin kelihatannya benar, mungkin kelihatannya baik untuk kita lakukan, tetapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini, anak-anak pemuda, kita harus waspada, ya, terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Nah, seperti tema yang saya berikan, yaitu hidup baru bersama Kristus. Nah, pengertian hidup baru yaitu peralihan dari sikap hidup yang lama atau dunia kepada hidup yang bertumbuh ke arah Kristus. Nah, itu pengertian yang pertama. Yang kedua, meninggalkan hidup lama atau hidup yang berbau dosa dan menjadi orang yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu pengertian dari hidup baru. Hidup baru sering digambarkan orang yang baru dibaptis, ya, orang yang lahir baru, ya, digambarkan sebagai orang yang lahir baru. Nah, pada malam hari ini kita diingatkan, ditegur oleh Tuhan, bagaimana atau seperti apakah kehidupan kita sebagai anak-anak yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Nah, kita akan belajar yang pertama, yaitu berani menolak atau meninggalkan dosa, ya. Kita kembali membaca ayat 17 sampai ayat 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Pertama, yaitu berani menolak atau meninggalkan dosa. Saudaraku, kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, tidak hanya dengan masalah yang kita hadapi, tetapi bisa dengan kesenangan-kesenangan dunia yang memikat kita, bisa kita jatuh dalam dosa. Anak-anak pemuda di tempat ini, yang ada di rumah, kita harus belajar berani menolak atau meninggalkan dosa, ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru di dalam Kristus, kita harus berani menolak atau meninggalkan dosa. Amin. Kita harus berani menolak atau meninggalkan dosa.
Sebab dosa itu membawa kita pada kebinasaan, ya. Dosa di sini adalah ketika kita di sana dikatakan seperti orang yang sudah kehilangan pengenalan akan Allah. Padahal mereka sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Mereka sudah tahu kebenaran firman Tuhan, namun tidak hidup di dalamnya, ya. Tidak hidup di dalamnya, hidup dalam kegelapan, ya, dengan hawa nafsu, keinginan daging. Nah, Paulus menegur jemaat Efesus ini sebab mereka sudah ada di dalam Kristus, namun masih terpengaruh dengan dunia, masih hidup di dalam kemewahan dunia, sehingga mereka masih dikatakan masih hidup di dalam hawa nafsu mereka. Jadi kita ditegur oleh firman Tuhan malam hari ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam Kristus. Kita harus berani meninggalkan dosa. Kita harus menolak dosa dalam hidup kita supaya hidup baru, supaya di dalam Kristus itu tetap menjadi bagian kita. Amin. Supaya hidup baru itu tetap menjadi bagian kita dalam kita mengenal Allah, ya. Dan kita mengenal Allah. Hari-hari ini apakah kita sudah merefleksi diri kita? Apakah kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan di tengah bencana-bencana yang kita alami saat ini? Apakah kita tetap ada di dalam Tuhan atau kita masih menjauh dari Tuhan, ya, menjauh dari Tuhan, tidak lagi datang kepada Tuhan, ya, tidak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi mari malam hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita harus berani menolak dosa atau meninggalkan dosa itu. Kita harus pergi meninggalkan dosa itu, ya. Kita tahu salah satu contoh dari seorang anak Tuhan. Kita lihat dari Alkitab di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Kita sudah kenal dengan tokohnya, yaitu Yusuf sendiri. Kita sudah tahu cerita ini. Di sana dikatakan, selang beberapa waktu istri tuannya mengandung Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Ya, saudaraku, dunia ini ada banyak godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa, ya. Kita melihat dari teladan Yusuf, dia berani meninggalkan dosa, ya. Ketika istri dari Potifar mau menggoda dia untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, untuk melakukan hubungan intim, tetapi dia berkata, saya tidak mau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa, walaupun konsekuensi yang harus dialami oleh Yusuf, nantinya dia harus dipenjara. Tetapi ketika dia benar di hadapan Tuhan, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengangkat dia pada akhirnya. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Banyak godaan yang sering mengikat kita sebagai anak-anak pemuda hari-hari ini. Apakah kita masih mau menolak itu atau kita masih hidup di dalam kenikmatan itu, di dalam kenikmatan dosa? Mari kita diingatkan pertama bahwa anak Tuhan yang sudah hidup baru bersama Kristus berani menolak atau meninggalkan dosa seperti Yusuf ini, ya. Yang kedua, kita belajar bagaimana ciri atau seperti apakah kehidupan orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, yaitu mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Kita baca ayat 20 sampai 24. Di sana dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus mengenal kehendak Tuhan dengan benar, bukan hanya mengetahui, tetapi kita harus mengenal lebih dalam. Mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Dengan benar yaitu kita mau hidup seturut kehendak Tuhan.
Kita mau hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ya, hari-hari ini, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, dengan kita hidup seturut kehendak Tuhan, sesuai ajaran firman Tuhan. Saudara yang berkati di dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal kehendak Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita, yaitu sesuai ajaran firman Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan dengan benar, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, mengenal kehendak Allah artinya kita mengenal semua ajaran Tuhan, kita mengenal tentang Tuhan, dan kita hidup di dalam kasih. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21a, kita melihat Yohanes pasal 14 ayat 21a. Di sana dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada waktu itu, barang siapa yang mengenal Tuhan, dia yang mengasihi dan memegang perintah Tuhan. Ya, dia mengasihi Tuhan dengan memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Demikian kita pada malam hari ini diingatkan oleh Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita harus membuktikan bahwa kita mengenal Tuhan dengan cara kita memegang perintah Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari seturut firman Tuhan. Amin. Kita harus melakukannya seturut firman Tuhan. Itu bukti kita mengenal Allah. Nah, tetapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Hanya Tuhan yang tahu kehidupan kita di hadapannya. Kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan datang bahwa kita mengenal Tuhan, kita mengenal kehendak Tuhan dengan benar ketika kita memegang dan melakukan firman Tuhan. Harus kita pegang firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita tidak hilang pengharapan dari Tuhan. Kita tidak hilang sesuatu yang kekal dari Tuhan. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan bukan hari ini, tetapi pada kemuliaan yang kekal. Jadi mari saudaraku, yang kedua, ciri seperti apakah kehidupan anak Tuhan yang sudah hidup baru bersama Kristus? Mereka yang mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kehendak Tuhan dengan benar, yaitu dengan memegang dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ciri atau seperti apakah kehidupan orang yang sudah hidup baru bersama Kristus, yaitu adanya perubahan dalam tindakan nyata. Adanya perubahan di dalam tindakan nyata. Kita melihat di dalam ayat 25 ya, ayat 25 Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 31. Di sana dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Setelah kita mengenal kehendak Tuhan dengan benar, kita harus merubah tindakan kita. Kita harus merubah tindakan kita. Ada tindakan yang harus kita lakukan nyata dalam kehidupan kita, dapat dilihat orang, dapat dilihat Tuhan, dapat berkenan kepada Tuhan. Ada yang perlu kita lakukan, kita nyatakan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan kita harus membuang segala perkataan yang kotor, ya. Kita harus memakai perkataan yang membangun. Jangan lagi kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada perubahan hidup yang harus nyata, bukan kita hanya mengenal Allah, tetapi kita harus hidup di dalamnya. Ada tindakan kita yang harus kita lakukan.
sebagai orang yang mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, ya. Anak-anak pemuda kita diingatkan di tempat ini, kita harus berubah dengan melakukan sesuatu kepada Tuhan yang dapat dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Harus ada tindakan yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita membaca di dalam Roma 12 ayat 2. Di sana dengan jelas, ya, di sana dengan jelas dikatakan, sering kita baca ayat ini, bahwa Roma 12 ayat 2, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi adanya perubahan dalam tindakan nyata. Pikiran kita harus benar, segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita katakan harus benar di hadapan Tuhan. Adanya perubahan total, ya. Kalau dulunya kita masih hidup di dalam kedagingan kita, masih diikat oleh dosa-dosa, mari kita merubah itu sebagai hidup orang yang hidup baru di dalam Kristus. Kita harus berubah, meninggalkan semuanya itu dengan total, ya. Perubahan sepenuhnya di dalam Tuhan, ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar mengenal kehendak Allah dengan melakukan sesuatu, dengan ada tindakan yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana atau ciri apakah kehidupan orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus? Yaitu hidup di dalam kasih Allah, ya. Hidup di dalam kasih Allah. Kita melihat di ayat 32. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kita diajar untuk hidup di dalam kasih Allah. Ya, di sini dikatakan saling mengampuni, ramah terhadap yang lain. Ya, kita diajar untuk saling mengasihi sesama kita. Kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Dia sudah menebus kehidupan kita dengan kasih-Nya. Jadi kita harus tunjukkan itu sebagai orang-orang yang sudah hidup baru bersama Kristus. Kita juga harus saling mengasihi kepada sesama kita, ya. Dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 kita baca di tempat masing-masing. Di sana dikatakan bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah sukacita. Kita harus ramah terhadap yang lain, ya, penguasaan diri. Jadi saudaraku, kita harus betul-betul hidup di dalam kasih Allah. Yang di akhir zaman juga kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak pemuda yang sudah dibaharui dalam Kristus, kita harus belajar tetap hidup di dalam kasih. Amin. Kita harus tetap hidup belajar di dalam kasih. Jadi demikian, keempat ini harus ada dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah hidup baru bersama Kristus. Harus pertama yaitu berani menolak, meninggalkan dosa. Yang kedua, mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Dan ketiga, adanya perubahan hidup dalam tindakan nyata. Dan keempat, hidup dalam kasih Allah. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa hidup baru bukan hanya sekedar percaya Kristus atau mengenal Dia, tetapi kita juga harus hidup seturut kehendak dan kebenaran. Nah, sebagai pertanyaan hari-hari ini, apakah kita sudah benar-benar hidup baru di dalam Kristus? Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam perintah Tuhan? Mari kita jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita terus diingatkan supaya menjelang kedatangan Kristus, menjelang akhir zaman, di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan dan menakutkan ini, kita harus benar-benar tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, bagaikan bejana siap dibentuk.
kebaikan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah persekutuan kami malam hari ini Tuhan tetap menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami memakai hari-hari kami di akhir zaman ini semakin lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Apalagi peristiwa-peristiwa yang harus kami hadapi saat ini Tuhan, yang begitu menakutkan kami. Kalau kami berjalan sendiri, kami percaya kami tak mampu, kami tak berdaya. Tetapi ketika kami ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kami mendapat kekuatan, kami mendapat ketenangan, kami mendapat sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah yang sudah Kau berikan kepada kami. Ajar kami menghargai waktu-waktu yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk kami lebih hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami seharusnya yang sudah hidup baru bersama Kristus, kami harus meninggalkan dosa di tengah-tengah dunia yang penuh godaan ini, penuh cobaan ini Tuhan. Kami harus berani meninggalkan dosa, sebab ketika Engkau dapati kami berkenan di hadapan Tuhan, kami harus berani meninggalkan dosa Tuhan. Kami harus mempunyai tindakan yang nyata yang harus kami tunjukkan dalam kehidupan kami sesuai dengan ajaran kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi orang-anak Tuhan yang hidup dalam kasih Tuhan, ramah terhadap yang lain, menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami Engkau saja yang dinyatakan, Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terus ingatkan kami tentang firman-Mu Tuhan, supaya kami ada di dalam Engkau sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di akhir ibadah kami Tuhan, berdoa buat setiap pemuda remaja yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tolong, biarlah tetap memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, mau hidup seturut kebenaran firman-Mu Tuhan di akhir yang zaman ini Tuhan, sehingga hidup mereka tetap mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, masa depan yang indah, cita-cita Tuhan karuniakan kepada mereka Tuhan, memberkati setiap keluarga, orang tua mereka Tuhan, pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, usaha mereka di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau di antara mereka Tuhan dalam keadaan sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kehidupan mereka Tuhan, sehingga tetap mempermuliakan nama-Mu. Yang dalam pergumulan persoalan hidup, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah bagi nama Engkau Tuhan. Sebelum kami berpisah-pisah Tuhan, di akhir ibadah ini, biarlah kiranya berkat dari Allah menyertai kehidupan kami, cinta kasih dari Kristus Yesus tetap menyertai kehidupan kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, pimpinan-Mu Tuhan menjadi bagian kami mulai malam hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-berkat-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk pengumuman pada besok Minggu ada ibadah online jam 6 sama jam 4, dan bisa dilihat di streaming IG di GBDB Ambulu, dan di Facebook juga ada. Dan untuk minggu depan Sabtu ada ibadah lagi jam 6 online. Yang bertugas di grup ada ya, WA-nya di Sika, singernya Sally dan Hansel, dan firman Tuhannya ada Kak Yosi. Oke, see you guys.